Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih semangat ya. Di jadi di sesi kali ini kita akan membahas tentang panduan akademik. Panduan akademik ini adalah panduan bagaimana nanti kalian sekolah di sini, apa yang akan kalian dapatkan, pelajarannya apa saja, dan kegiatan-kegiatan di jurusan ini apa saja. Untuk panduan akademik yang pertama adalah tentang kurikulum. Kurikulum ini yang kita bahas adalah tentang mata pelajaran dan isi dari mata pelajaran itu tersendiri. Jadi di kelas 1 nanti kalian akan mendapatkan mapel GTO, TDO, dan PDO. GTO adalah gambar teknik otomotif, TDO adalah teknik dasar otomotif, dan PDO adalah pekerjaan dasar otomotif. Apa yang didapat di dalam mapel GTO? Di mapel GTO ini kalian akan mendapatkan tentang standar-standar yang berhubungan dengan gambar teknik, misalnya tentang garis, peralatan, sudut pandang, dan sebagainya. Selain tentang standar gambar teknik, kalian nanti juga akan belajar tentang peralatan apa saja yang akan digunakan ketika kalian menggambar di jurusan otomotif ini. Kemudian garis-garis gambar ini tidak seperti kalau kalian menggambar ketika kalian masih duduk di bangku TK, SD, SMP. Jadi gambarnya adalah berupa garis-garis guratan yang jelas, bukan merupakan seperti pemandangan ataupun gambar pepohonan dan orang. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang proyeksi. Proyeksi ini adalah tentang penempatan gambar. Jadi nanti gambar itu diletakkan bagian depannya diletakkan di sebelah mana, gambar dilihat dari samping sebelah mana, itu di proyeksi. Misalkan HP ini bagian depannya adalah sini, maka bagian depan ini akan ditampilkan digambar di kertas di sebelah mana. Kemudian ketika dilihat dari samping, bagian samping ini nanti akan diletakkan sebelah mana. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada mapel gambar teknik. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mapel teknik dasar otomotif. Di sini nanti kalian akan belajar tentang K3LH. K3LH ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja. LH-nya adalah lingkungan hidup. Jadi nanti di sini kalian akan belajar tentang bagaimana supaya kalian itu ketika bekerja tetap dalam kondisi sehat dan selamat. Kemudian lingkungan hidupnya ini adalah apa yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya tentang bagaimana supaya diri kita selamat terus kita hanya menggunakan peralatan-peralatan pelindung, tetapi juga tentang lingkungan sekitar. Misalnya ada oli yang tercecer, berarti harus kita bersihkan supaya kalian tidak terpleset atau tergelincir. Materi yang kedua adalah tentang APAR. Apa itu APAR? APAR adalah alat pemadam api ringan. Bentuknya biasanya berupa tabung. Pasti kalian sudah pernah melihatnya. Kemudian yang ketiga adalah materi tentang klasifikasi mesin. Ini yaitu tentang mesin yang biasanya dibagi menjadi dua tak dan 4 tak. Nanti kalian akan pelajari di sini. Selanjutnya nanti kalian juga akan mempelajari tentang buku manual. Jadi ketika kalian nanti memperbaiki mesin, kalian bisa melihat di buku panduan cara memperbaiki. Kalau membuka kap mesin itu yang dibuka mana saja, apa dulu yang pertama dibuka. Jadi step-stepnya nanti ada di buku manual. Materi berikutnya adalah tentang hidrolik dan pneumatik. Hidrolik ini adalah penggerak yang berkaitan atau yang digerakkan oleh cairan, sedangkan pneumatik adalah udara. Materi ini pasti sudah kalian tahu, cuman mungkin kalian belum mengetahui kalau ternyata itu dasarnya adalah hidrolik dan pneumatik. Sebagai contoh, untuk jurusan TBSM, hidrolik itu adalah pengangkat sepeda motor ketika mau diservis, atau kalau mobil dongkrak.
itu juga termasuk hidrolik. Kemudian materi selanjutnya adalah dasar-dasar kelistrikan, kontrol, dan sensor. Dasar kelistrikan ini nanti yang akan berkaitan dengan kalian ketika mereparasi panel-panel instrumen yang ada di dalam kendaraan, baik itu kendaraan sepeda roda 4 maupun sepeda motor. Untuk kontrol dan sensor ini nanti karena teknologi semakin maju, maka kalian juga harus mempelajari tentang kontrol dan sensor, di mana saat ini semua kendaraan sudah dilengkapi dengan kontrol dan sensor. Jarang sekali mobil-mobil di masa kini yang peralatannya masih konvensional. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang baterai atau aki. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut dalam pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang materi tentang TDU. Materi yang berikutnya adalah untuk mapel PDU, pekerjaan dasar otomotif. Ini berkaitan dengan alat-alat ketika kalian nanti praktek di bengkel. Jadi peralatan apa saja yang digunakan, mulai dari hand tool, power tool, SST, dan peralatan atau alat ukur. Hand tool ini adalah peralatan yang digunakan langsung menggunakan tenaga tangan, misalnya kunci ring, kunci pas, tang, kunci momen, dan lain sebagainya. Sedangkan power tool adalah peralatan yang menggunakan tenaga seperti impact, screwdriver, gerinda, mesin bor, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang SST. SST ini adalah alat khusus yang digunakan untuk membantu pekerjaan di bidang otomotif. Kemudian selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur di sini ada banyak sekali macamnya, mekanik, elektronik, hidrolik, pneumatik. Nah, pada alat ukur ini nanti akan kita pelajari jangka sorong, mikrometer, gauge, pengukur tekanan ban, kemudian pengukur tekanan injeksi, dan mungkin untuk yang elektronik ada yang namanya multitester. Itu peralatan alat ukur yang akan dipelajari pada mapel PDU. Itu semua mapel yang ada di kelas 1. Kita beranjak di yang kelas 2. Nanti kelas 2 kalian akan belajar tentang mesin, sasis, dan kelistrikan. Di mesin kalian akan belajar tentang perawatan mesin, perawatan tentang pelumas, pendingin, kemudian sistem bahan bakar baik yang konvensional maupun yang EV, dan tentang EMS atau Engine Management System. Kemudian untuk mapel yang berikutnya adalah mapel PSKR, yaitu tentang sasis. Pada mapel ini kalian akan belajar tentang kopling, kemudian sistem rem, suspensi, dan memasang dan menyetel roda. Ini untuk yang sepeda motor dan TKR. Khusus untuk yang jurusan TKR ada tambahan karena materinya memang beda dengan yang sepeda motor, yaitu tentang transmisi, propeller, dan diferensial, di mana bagian-bagian ini tidak ada di dalam sepeda motor. Kemudian materi atau mapel yang selanjutnya adalah tentang atau mapel PKKR. Pada mapel ini kalian akan belajar tentang kelistrikan, yaitu perawatan kelistrikan, baik itu kelistrikan bodi, lampu-lampu, sen, lampu kota, dan sebagainya. Kemudian aksesoris seperti tambahan adaptif, lampu-lampu tambahan yang lain, itu termasuk dalam aksesoris. Materi yang selanjutnya yang ada di dalam mapel PKKR ini adalah materi tentang sistem starter, di mana mobil dan motor ketika mau dihidupkan biasanya di starter. Ini pada khususnya untuk mobil karena pada mobil tidak ada kickstarternya. Selain starter juga ada tentang pengisian, di mana pengisian ini adalah bagaimana mesin itu kembali mencharge aki supaya selalu siap untuk digunakan. Materi yang berikutnya adalah tentang pengisian.
di mana pada pengisian ini adalah sistem untuk mengisi aki. Jadi dari putaran mesin didapatkan ada magnet, kemudian didapatkan listrik yang akan mencharge aki supaya siap untuk digunakan setiap saat. Selain itu ada juga sistem penerangan. Nah, ini semua yang berlaku untuk sepeda motor dan kendaraan ringan. Kalau untuk mobil ada juga tambahan sistem AC, audio, dan sistem pengaman. Walaupun di era-era sekarang ini sudah pada sepeda motor sudah ada yang menggunakan audio dan sistem pengaman. Secara lebih lanjut, gabungan dari materi-materi yang ada di kelas 2, kelas 3 ini bertujuan supaya kalian bisa melakukan perawatan berkala kendaraan bermotor, baik dari sepeda motor maupun mobil, supaya nanti kalian tahu bagian-bagiannya itu di pelajaran ini. Kemudian gabungannya adalah pada perawatan berkala kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Materi yang berikutnya adalah tentang kunjungan industri. Kunjungan industri ini biasanya dilakukan di kelas 2 atau kelas 3, di mana kalian nanti akan pergi berkunjung ke suatu industri. Di sana kalian melihat tentang budaya industri itu seperti apa. Nanti kalian akan melihat orang-orang itu berjalan melewati jalur hijau, menggunakan pakaian kerja, menggunakan helm, dan sebagainya. Selain itu juga kalian akan mendapatkan gambaran pekerjaan di industri itu seperti apa. Jadi kalau selama ini kalian belajar di sekolah mendapatkan ilmu yang seperti ini, nanti kalian akan tahu aplikasinya di dunia industri ini melalui kunjungan industri. Materi yang selanjutnya adalah tentang PKL. PKL ini juga biasanya dilakukan di kelas 2 dan kelas 3. PKL ini di SMK Ma'arif Kota Mungkit akan dilaksanakan insya Allah selama 6 bulan. Nanti kalian akan belajar untuk bekerja, jadi bukan bekerja tapi belajar untuk bekerja, belajar bekerja di bengkel, baik itu bengkel resmi maupun bengkel umum. Kalian nanti bisa memilih bengkel mana yang kalian inginkan, yang sesuai dengan passion kalian, namun itu harus dalam persetujuan sekolah. Meskipun PKL ini kalian belajar di bengkel, namun kalian juga harus tetap selalu mematuhi peraturan sekolah. Walaupun di bengkel juga mempunyai peraturan sendiri, tapi peraturan sekolah harus tetap dilaksanakan. Misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh semiran, rambut panjang, dan sebagainya. Materi yang berikutnya adalah materi tentang uji kompetensi kejuruan. Uji kompetensi kejuruan ini adalah uji kompetensi di bidang teknikal, jadi kemampuan kalian praktek. Biasanya dilakukan di kenaikan kelas, baik itu naik kelas 3 maupun kelulusan, untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan teknis kalian. Materi yang selanjutnya adalah tentang uji LSP, di mana LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi yang menginduk ke BNSP. Ini tingkatnya nasional. Nanti kalian akan dites, mungkin tidak semua dari kalian, akan kita pilih siswa yang kira-kira mampu untuk dites lulus, kita ikutkan LSP. LSP ini pelaksanaannya biasanya hampir seperti uji UKK. Jadi nanti kalian akan dites tentang materi tertentu, misalnya perawatan berkala mobil atau sepeda motor, sistem EV ataupun sistem konvensional seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang materi tentang wirausaha. Di sekolah ini nanti kalian akan mendapatkan pelajaran tentang kewirausahaan, biasanya di kelas 2 dan kelas 3, supaya nanti
kalian ketika lulus dari SMK ini selain untuk bekerja ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalian juga bisa untuk berwirausaha, membuat lapangan kerja sendiri. Harapannya memang wirausahanya ini sesuai dengan jurusan kalian, yaitu di bidang otomotif, namun tidak menutup kemungkinan untuk kalian berwirausaha di sektor yang lainnya. Misalnya ketika kalian ada siswa yang rumahnya di dekat tentang perkebunan atau pembibitan, maka kalian bisa berwirausaha pada sektor itu. Ada yang rumahnya dekat dengan industri perikanan atau pembibitan ikan, maka kalian juga bisa berwirausaha di sektor itu. Dalam materi berwirausaha ini juga nanti kalian akan diberikan ilmu tentang analisis, bagaimana tentang usaha itu, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, peluangnya apa. Nah, itu nanti harus dipertimbangkan ketika kalian mau membuka usaha. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di ilmu kewirausahaan. Untuk yang bekerja, nanti setelah lulus dari sini kalian bisa bekerja di bengkel-bengkel resmi maupun di bengkel-bengkel umum lainnya. Nah, materi selanjutnya adalah materi melanjutkan. Melanjutkan ini biasanya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah atau mungkin kursus-kursus yang lainnya. Jadi jangan kalian bayangkan kalau siswa SMK itu hanya dirancang untuk bekerja. Siswa SMK ini bisa untuk bekerja, berwirausaha maupun untuk melanjutkan kuliah di universitas atau di jenjang yang lebih tinggi. Semua itu supaya nanti ke depan kalian menjadi orang yang sukses. Saya gambarkan di sini ada seorang laki-laki dengan mobil, itu laki-lakinya menggunakan pakaian yang resmi formal seperti ini. Biasanya seperti ini dipandang orang yang sudah mapan. Harapannya nanti kalian lulus dari SMK Ma'arif Kota Mungkit ini menjadi orang yang mapan, jadi para profesional yang siap untuk bekerja pada bidang otomotif maupun sektor yang lainnya. Mungkin begitu saja paparan tentang panduan akademik dari saya. Kita berjumpa nanti di lain kesempatan, entah itu nanti ketika sudah masuk sekolah ataupun di kesempatan yang lain. Semangat, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.